Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi dzurriyyatihi thayyibin thayyibin radhiyallahu anhum al-Fatihah. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil huda wal irsyad wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun sama-sama ta'zimi segenap tabiat masjid Riyadhus Shalihin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan hormati Al-Ustaz Dr. Hafiz Zuhdi MA hafizahullah taala yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dan tentunya yang perlu kami bersyukur kehadirat Allah bahwa malam niki kembali yang perlu dapat hadir di rumah Allah yang mulia niki dalam keadaan sehat walafiat untuk kita sama-sama mendengarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini semua menjadi wasilah sampainya ridha Allah kepada kita sekalian, sehingga apa yang menjadi setiap hajat munajat dalam doa-doa tiap penunggu kami malam ini di tempat ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus kita semua diberikan kesehatan panjang umur, bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan khusus lagi kita mendapatkan kemuliaan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa yang perlu sampaikan pada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah kaitannya dengan puasa. Mungkin sebelum kita masuk ke tafsir, kita masuk ke hadis dulu. Karena dalam riwayat Sa'id bin Musayyab dari Salman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki menyampaikan khutbah terakhir di bulan Sya'ban. Nah, ini yang perlu kita sampaikan, bahwa Rasulullah mewanti-wanti yang perlu sami sebelum berakhir Sya'ban, maka kita ini harus mempersiapkan betul-betul persiapan menuju Ramadan. Sehingga ketika Nabi ditanya tentang Sya'ban, beliau mengatakan dzalika syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Itulah bulan yang banyak manusia lalai di dalamnya. Nah, itulah kelalaian dengan asumsi bahwa bulan Sya'ban bukan bulan hurum, bukan juga bulan Ramadan, tetapi justru bulan Sya'ban niki menjadi pintu kita memasuki bulan suci Ramadan. Pada merak tetamu masjid, Al-Quran ini mentetamu masjid mesti melalui pintunya, mesti melalui gerbangnya. Ini dia tetamu masjid tanpa melalui gerbang, bau tersampai itu nih. Nah, bau mendenyon telah dengan tembok, lagu sudah kurang ajar. Ya, bisakah kita masuk? Bisa. Apakah kita diterima? Tapi ya tidak diterima. Kenapa? Cara kita tidak sesuai prosedurnya. Maka cara kita memasuki bulan suci, maka seharusnya kita ini memantaskan diri untuk suci dulu. Ya, untuk suci dulu. Wa ma sumiya Ramadan illa liyarmidan dulu. Karena dia tidak disebut Ramadan karena dia membakar dosa. Maka seharusnya setiap yang memasukinya dibakar dulu dosanya. Ya, maka nisfu Sya'ban niki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pun dalam hadis niki untuk membersihkan dosa-dosa manusia. Jadi, angka ingatkan jemaah nisfu Sya'ban di tanggal berapa? Tanggal 15 nisfu. Ya, 15 nih. Tapi jatuhnya itu malam Rabu. Malam Rabu. Selasa malam Rabu sudah diumumkan dari NU atau Muhammadiyah. Ya padi niki malam Rabu. Ingatang di nisfu malam Rabu. Bahasa Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, hadis sahih, kalau malam nisfu Sya'ban niki maka Allah angkat seluruh catatan amal. Jadi selaput catatan amal setahun oleh nisfu tu nanti terangkat. Lamun mingguan le jelu Jumat tahun terangkat. Namun le tahunan ni kita angkat selaput catatan amal ni di bulan nisfu Sya'ban.
Sehingga iyakum, hati-hati untuk tidak taat, untuk lalai, untuk maksiat ke Allah. Saya nggak mau catat, tangkat catatan jangan kena maksiat. Apa isi terakhir catatan? Maksiat, unin, aro. Jadi suul khotimah catatan akhir. Nanti yang kau tersuruh Nabi, gunakanlah sebaik-baiknya amal-amal baik di malam nisfu Sya'ban. Sehingga Allah sendiri turun untuk apa? Kata Nabi, untuk memaafkan, mengampunkan, membersihkan seluruh dosa-dosa hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di malam nisfu selapu dosa-dosa itu terhapusan. Ya, yang kita tersuruh fa'akthiru fihi minal istighfar. Dua baca istighfar. Ya. Kecuali yang tidak diampuni dua oleh Allah. Kenapa Allah turun ke dunia untuk mengampuni hambanya malam nisfu itu? Untuk memantaskan kita masuk bulan suci. Karena bulan suci itu bulan bersih, maka Allah pun membersihkan kita. Ya, kecuali dua sinden terbersih, sinden mau ampunan Allah oleh malam nisfu ni ke, yakni sai al musyrik fillah. Ulama hadis menyebutkan asin fillah, orang yang musyrik kepada Allah atau dengan syirik, dengan kafir dia mau. Atau orang asin fillah, malam itu dia bermaksiat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia maksiat nu kalau merebon ini, ya seterusnya ke lagu ini kalau merebon doh, keadaan maksiat libur dulu dia pakai kalau kemis, jangan. Ya. Jadi jangan bermaksiat. Kenapa? Karena maksiat kita itu menghalangi datangnya ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kebiasaan si tajah itu isi ulama salafus soleh niki ndek ulama-ulama salafus soleh ndek nabi niki yakni tersuruh itu baca Yasin berapa kali? 3 kali. Yasin 3 kali. Kenapa? Inni la atamanna, sesungguhnya saya bahasa Nabi sangat mengharap bahwa di dalam jantung orang-orang beriman itu ada surah Yasin. Fa innahu qalbul Qur'an, karena Yasin itu jantungnya Al-Qur'an. Memang dia nak tersuruh si Rasulullah malam nisfu membaca Yasin. Lagu Rasulullah sangat ingin jantung kita isinya Yasin. Maka ulama mengambil itu bahwa ternyata baca Yasin itu bukan malam Jumat saja. Dia pasti Yasinan doang. Dia terkelam tertentu tidak. Tapi setiap malam, setiap waktu itu harus ada di jantung kita surah Yasin. Jadi apa ada Yasin? Apa kena lihat jantung? Wah kepala, wah Yasin nanti. Aku dia sedang baca. Boleh awal ada Yasin, kok sepi terus. Maka terakhir ilaihi turja'un. Awal rokat akhir tu beli soal. Jangan. Jadi Yasin itu jantung Al-Quran. Maka bahasa Nabi 1 kali kita baca Quran karena dia jantungnya Al-Quran Yasin, maka tebang pahala pada merangkun 10 kali hatam Al-Quran. 10 kali. Wadah hatam sekali doang dewa. Lagi 10 kali. Nah makanya Yasin ini hatamnya kita 10 kali. Maka bayangkan kalau sekali Yasin 10 kali Al-Quran kita hatam, dalam sekali hatam doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan 10 kali? Nah maka teanjuran tersunuh al-iktsar minad doa. Ya, luwek-luwek berdoa. Di antara doa yang kita panjatkan adalah melalui surah Yasin. Apa doanya si pertama? Apa niatnya Yasin pertama? Niat antekna kuat iman Islam. Terus si kedua panjang umur, baik malikan Ramadan. Si kedua apa? Rizki yang berkah, dimudahkan urusan, dimudahkan kehidupan kita pada tahun-tahun yang akan datang. Ialah hajat niki, niki sunnah. Ya, termasuk lima malam nisfu niki aksiru min istighfar, banyak istighfar, aksiru minas doa. Sangat dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan bersabda, khamsatu layalin ad-du'a fihinna la turaddu. Ya, arak 5 kelem doa-doa dia tertolak si Allah Taala. 5 malam. Ya, Lailatul Jum'ah pertama kelem Jum'ah, si kedua Lailatul Idain, Idul Fitri, Idul Adha, telu.
Kemudian awal lailatin min Rajab, awal malam Rajab si kelima nisfu Sya'ban. Nah berarti suruh turun duit wah berdoa karena doa tidak ditolak. Di antaranya yaitu tadi kita isi dia dengan yasinan sambil tenggasnu berdoa kepada Allah Taala. Duit dia tertolak doa. Nah terus apalah amaliyah berikutnya malam nisfu sebelum pelungguh yasin kalau bisa niki solat sunat dulu ni. Denara mula solat nisfu Sya'ban denara, tapi solat mutlak dalam bentuk apa? Gawe sebelum yasinan 6 rakaat. 6 rakaat, 2 ba'diyah, 2 taubat, 2 hajat. Jadi jewah gawe niki mesa-mesa solat dia teman yasinan baca dulu solat dulu 6 rakaat. Bahasa Nabi dalam hadis masyhur, man shalla ba'dal maghrib ya. Saya sembahyang 6 rakaat hingga maghrib, 6 rakaat apapun dalam solat-solat yang sunnah, maka Allah catatkan pahalanya 12 tahun ibadah. Nah jadi 12 tahun ibadah nilai itu sembahyang 6 rakaat hingga maghrib, dan diampunkan dosanya khamsina sana 50 tahun. 50 tahun tampun dosa itu. Jadi sebelumnya solat nabi ba'diyah, terus taubat, kemudian hajat. Apa sih di berayat tuh? Andar apal di ayat, ini berayat cukup pala dolin, amin, wah jari wah. Ini kulhu doang apal tiang, ye wah saya beli belak selapu nanti. Dan dengan lain-lain kulhu doang, ya, insyaallah, ya itu afdal karena sekik kulhu sepertiga Al-Quran, 3 kulhu berarti 1 kali hatam. Setiap rakaat kulhu 3 kali lah hatam diri susi jawab. Bagus no dengan cerdas. Ya, Tuhan guru ni. Dek narada tiang kecuali kulhu ni papu. Bagus ni ke papu mau ada seperti Al-Quran, mun 3 kali dibaca kulhu mau dah hatam sekali. Yes, ni. Untung dek hafal silai. Ya sendak masih ada untungnya hafal yang lain. Nah jadi ya malam nisfu itu kita isi dengan amaliyah ya khususnya niki jemaah niki puasa terakhir di sunat jemaah Senin 12 tanggal 13 termasuk hari-hari putih. Tidak lupa nih puasa sudah jemaah nih ngetang nih awas nih puasa mumpung dengan ya biasa itu tanggal 13 berakhir di 15 itu sudah ayyamul bid ya hari-hari putih yang sunnah setiap bulan. Maka ini dikhususkan juga di bulan Sya'ban. Maka Seninnya dapat, Sya'bannya dapat, bidnya dapat. Ya. Dan setelah nisfu, dende wah puasa. Kanggo terpuasa yang gas nisfu. Kanggo bagi yang mau, bagi yang mampu. Nah, gua lamun udah berot ya mak bulan Ramadan di puasa sunat, dende macam-macam. Dah kanggo. Kenapa? Seolah-olah sudah ngejar sunnah meninggalkan wajib. Enggak boleh. Lagu lamun temele afdalus sunnah ya ambillah 13, 14, 15 jemaah Senin, Selasa, Rabu. Jadi ingatan Rabu itu sudah 15 hari-hari putih ya itu lebih-lebih diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka niki cara yang perlu bersami menyambut Ramadan dengan puasa sunnah dan seharusnya perbanyak puasa sunnah sebelum bulan Sya'ban, Rajab mulai puasa Senin Kamis atau lek Sya'ban niki memperbanyak juga puasa sunnah. Dan niki yang kaitannya jemaah dengan nisfu Sya'ban. Jadi pelunggu perbanyak di situ amaliyahnya. Maka Sya'ban niki harus menjadi bagian daripada ibadah Ramadan kita. Dia belum Ramadan tapi Ramadan sudah terasa hari ini di bulan Sya'ban. Ara ida Ramadan mana nanya? Ara ida. Ara rasa-rasa aku rasanya doa ibadah ni tilah doa. Harusnya apa? Sya'ban rasa Ramadan. Karena wama sumiya Sya'ban illa li'annahu syu'bun min Ramadan. Tidaklah dia disebut Sya'ban karena Sya'ban itu artinya syu'bun, cabang daripada Ramadan. Jadi
Lamun tersebut cabang berarti apa silek pusat Ramadan itu isinya sama dengan di cabang. Jadi apa isi Ramadan, maka yang di Sya'ban harus terisi dengan yang sama dengan Ramadan karena dia cabangnya. Dan tersebut cabang lamun berbeda kan pusatnya. Harus cabang dengan pusatnya sama. Maka Ramadan bagian dari pusat, cabangnya ada di Sya'ban. Apa isi Ramadan? Puasa sunnah, maka jemaah puasa sunnah untuk mau, yakni bagian daripada tidak lalai mengikuti sunnah Nabi. Kemudian isi Ramadan adalah Al-Quran. Karena tidak indah Ramadan tanpa Al-Quran, maka mulai membaca Quran. Buka baras Al-Quran, balik wajah jelan, baik di atas lemari. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Mulai cicil Al-Quran karena ajaib sidani pun puasa dia membaca Quran. Jadi keajaiban dunia ni Imam Ghazali. Tahu dah keajaiban dunia dalam dunia Ramadan dengan puasa dia nawah baca Quran. Keajaiban dunia dalam Ramadan. Ya, si lebih parah lagi keajaiban dunia yang kedua dengan ngendem mele Lailatul Qadar lagu dia nawah baca Quran. Hebat kan? Ya Allah, kamu lihat kaji Lailatul Qadar. Aku dia nak baca Quran. Ya, kan dia nyambung si kanggo dengan si tebang si Allah Taala. Nah, itu isinya Al-Qur'an. Kemudian isinya Ramadan ada apa? Ada sedekah, maka perbanyaklah sedekah. Ya, hari ini dede de pelit yang karui rawahina ina sambut Ramadan, burung terpuasa sunat di sini. Ya rawah di temegat-megat. Ya ada apa-apa sih bagus mau temangan. Artinya juga bahwa ya sedekahlah karena Nabi, karena itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah, kita baca hadis Nabi SAW yang berkaitan tentang Sya'ban di akhir. Khotobana Rasulullah SAW fi akhir yaumin min Sya'ban. Ya, sahabat mengatakan berkhutbah kepada kami pada akhir di hari terakhir bulan Sya'ban Rasulullah SAW. Ya, niki khutbah Nabi karena tiang sampaikan di khutbah di mana tiang bertugas, lagu karena tiang tidak berkhutbah di sini sekarang yang sampaikan. Karena makna khutbah itu kalau Nabi bisa bermakna dia khutbah di atas mimbar, atau Nabi berkhutbah juga tanpa mimbar, beliau nasihat sahabat, tetap disebut khutbah. Ya. Bisa jadi maknanya Nabi di Jumat terakhir berkhutbah tentang Ramadan Sya'ban, kemudian atau hari terakhir beliau di bulan Sya'ban. Nah, niki belum menyampaikan apa? Ya ayuhan nas qad adzallakum syahrun adzim. Wahai manusia, sungguh Allah telah menaungi kalian dengan bulan yang sangat-sangat agung, sangat mulia. Jadi di bulan Ramadan itu adalah bulan terkhusus buat umat Nabi Muhammad SAW, disebut dengan syahrun adzim. Selaku agung, selaku mulia, denarande mulia. Jemaah pegawaian amal soleh teniki. Di sekode-kode amal itu ia jari azim, apalagi yang besar itu lebih azim lagi. Ya, mana contohnya nanti lebih dirinci oleh Nabi. Ya, syahrun mubarakun, kemudian telah datang kepadamu bulan yang penuh berkah, sehingga kata ulama hadis ndek nara setiap detik di Ramadan ini yang tidak berkah. Ya, selapuna berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Allah tambah segala kebaikan. Apa je gawe dia sayang terumbu-rumbu kebagusan si Allah Ta'ala. Ya, tidak ada yang tidak berkah. Sehingga kata ulama, seandainya ahli kubur yang ada di dalam tanah sana diizinkan oleh Allah meminta, maka dia akan meminta untuk kembali ke Ramadan hanya 1 detik saja, karena dia tahu 1 detiknya di Ramadan itu semua berkah. Lagu itu si mati di atas dunia ni ke si kaju mana, ya tidam-tidam diri. Mana itu sama godin dunia pun tidam sampai maghrib pampun Allahumma lakasum ya Allah, hebat begini. Terus apa doanya? Ya Allah Lailatul Qadar. Keren, keren.
keajaiban dunia. Ya. Jadi jangan begitu. Ya. Jadi bulan Ramadan selalu terumpuk berkah. Ya. Kemudian Nabi katakan, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar niki bukan semalam itu nilainya 1000 bulan, tapi setiap amal di malam itu dinilai 1000 bulan. Dia berbuka Quran, dia berbuka. Kapan disebut malam? Malam itu mulai maghrib, berakhir di fajar, subuh. Maka mulai dari maghrib ngebang sampai subuh, kalau kita mendapat Lailatul Qadar di malam nanti, maka semua direset oleh Allah. Tereset langan dia berbuka sampai pelunggu solat subuh, itu direset menjadi 1000 bulan per amal. Ya. Berbuka sida misalkan nilainya sida berbuka sekali sama dengan sida berbuka pahalanya 1000 bulan. Ya. Kemudian sida solat maghrib, nilai solat sida per rakaatnya itu 1000 bulan. Kemudian kita solat sunat, sida solat isya, tarawih, tahajud, witir, fajar, subuh, itu semuanya 1000 bulan. Menderakan error wah kalkulator. Ya, aneh coba rakan apel kalkulator error. Kemudian error. Kenapa? Saking banyaknya angka dendek de anu sia-sia malam. Bagaimana caranya? Kata Nabi, wa ja'ala siyamahu faridatan. Kemudian Allah jadikan siamnya itu wajib. Nah, ini menjadi dalil bahwa wajibnya puasa Ramadan. Wa ja'ala qiyamahu tatawwu'an. Nah, kemudian Allah jadikan siamnya fardhu, qiyamnya tatawwu'. Ya, sunnah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan malam itu paling terdemenang si Allah Ta'ala selapun amalan-amalan yang penuh dengan keberkahan. Jadi mulai dia berbuka itu sudah amal qiyam. Angkanya dalam redaksi hadis Muslim sama Bukhari beda. Lamun Bukhari man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Lamun Muslim man qoma Ramadhana. Lamun man soma, siapa yang puasa berarti siangnya dia menghapus dosa yang telah lalu dan akan datang. Kalau man qoma, maghribnya siapa yang qiyam Ramadan, artinya dia hidupkan malam Ramadan. Mulai maghrib dia beramal sampai dengan subuh, maka Allah ampunkan dosa yang telah lalu dan akan datang. Siang dan malam itu semuanya taqaddama min dzambi, diampuni seluruh dosa. Angka mulai pulungguh nani latihan bangun malam tahajud entan ndi sinde doa tahajud tinaina bareng ngase ndi mana dua rakaat na selawat nu tahajud wassalatu wassalamu alaihi Allahu akbar bayang dua rakaat tu serapakan lagu ya lawan ngebang dan dia bila-bila seberaya mudolin amin waktu sujud selesai ya witir seki itu sudah afdol. Kanggo terawih tahajud ya berselawat kanggo ya silakan. Yang penting belum fajar. Fajar itu sudah ditandai dengan azan. Ya, jadi mulai aktifkan malam tahajud ya, karena nanti orang yang diberikan Lailatul Qadar mesti orang yang qiyam, mesti orang yang tahajud dengan si bangun di malam hari pada Allah Subhanahu wa taala. Nini baik si demben de kelembangan terus sembahyang subuh jam 6 ya mau Lailatul Qadar ni aku ngimpi po baru uni apa yang benda tua lolon nyambu ini yang nundok pun menundok doang so. Jadi bukan masalah mimpinya, yang penting pelunggu isi dengan qiyam, maka Lailatul Qadar akan terjadi. Kita lihat tanda atau tidak, jangan tertipu dengan tanda, karena yang penting bukan tanda, yang penting adalah qiyam. Qiyamnya akan ke latihan deh, tahajud malam hingga maghrib 6 rakaat, gawe tobat, hajat, ba'diyah, gawe wak sunah-sunah malam ni kini, ampun tu kebiasaan nanti di bulan Ramadan. Wa man adda fihi basanabi, ini khutbahnya Nabi. Wa man adda fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Kemudian saya gawe suku kebagusan
maka satu kebagusannya itu dihitung oleh Allah seperti dia melakukan satu kewajiban. Berarti dia nak pahala sunat, pahala wajib doang. Si wajib no apa? Solat tu wajib, puasa tu wajib, zakat tu wajib, haji tu wajib. Berarti dalam semua aktivitas kita yang baik, pahala haji, pahala zakat, pahala puasa, pahala solat. Dia molang merekennya, ya, menceret kita, menghitungnya saking banyaknya satu kebagusan nilainya tu pahala wajib. Kemudian Nabi mengatakan, "Man adda fihi fariḍah kana kaman adda 70 fariḍatan fi ma siwa." Kemudian Nabi mengatakan, sekek wajib degawe pada maraangkun de gawe 70 kali wajib di luar Ramadan. Berarti solat subuh kita berapa nilainya besok? 70. 5 waktu kita solat wajib itu nilainya bukan 5 tapi berapa? 70 kali 5 pira 350 kali disembahyang sejelu nilai solat kita, ya. Belum sunnahnya dihitung wajib solat, zakat, haji, puasa. Coba qobliyah ba'diyahnya, wajibnya itu dihitung 70 kali wajib. Deman puasa wajib. Berapa nilai puasa kita? Bukan 1, tapi saya puasa 70 kali puasa. Reken sampai kali 30 hari, pira kau terpuasa? 70 kali 30. 210 kali peluru puasa dalam 30 hari. Dia nak tolong dasar kali dia puasa nilainya. Belum lagi pelungguh bersedekah berbeng dengan mangan sikit dengan puasa niki mau itu min ghairi yang qusa syai'an min amali, tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Berbeng pelungguh ngelor dengan puasa sikit niki mau itu pahala puasa dia utuh tipa itu. Atau misal dan naikkan bulan, wah kadu dengan berbuka tu, ya, sedulang tu tekelorang nasi 10 dengan misal. Atau sudah nyumbang 10 bungkus nasi tiba dengan berbuka. Maka orang yang berbuka niki punya semua pahala 70 kali 10 bir 700. Maka 700-nya yang 10 orang ini itu masuk semua ke sini. Plus saya punya puasa 1, saya sehari bisa puasa nilainya 770 kali puasa. Momentan dia mencret si ibadah, ya, si kebagusan. Maka awal-awal Jibril mengatakan disuruh aminkan oleh Rasulullah SAW. Sebutlah hadis Irsyadul Ibad niki, ya, sejelu sebelum tamu Ramadan Jibril pun turun. Jibril turun apa? Untuk memintakan amin Rasulullah SAW. Apa bahasa Nabi? Bahasa Jibril, Allahumma man adraka Ramadan, ya Allah, saya berdait jemaah lek bulan Ramadan walam yughfar lah, tapi dia tidak mendapat ampunan berdait Ramadan, dia nak mahu ampunan Allah si ngenului kebagusan tapi yang si Allah Taala bulan Ramadan, dia nak mahu sebiji-biji setokek-tokek ampunan, ya. Famata terus mati di bulan Ramadan tu dakhalan nar langsung tuncelepan ke neraka. Amin lena banis. Ya kelangsotan masalah. Ya sekenului kebagusan teobral sampai dia buterek. Ni seki-seki dia nak mau coba. Dia ada kelangsotan apa gawe itu? Ukuran lek masjid niki nih logikanya. Ya kalau di masjid ini bagi 1000 sembako, terbagi yang 1000 sembako, terus si datang arak 1 sedengan. Ya, kira-kira langan 1 sedengan si datang bayat niki arak ande gendek mau. Arak ande dia mau. Mun arak dia mau itu kelangsotan. Si waratu selebih segera si dah seke-seke dia mau. Ya Allah, sudah ngombe aja, sang sudah tidak murah. Iya, itu kan aneh. Berarti apa? Jangan ditunggu Ramadannya, datangi dia. Karena ini kebanyakan kebaikan yang Allah limpahkan.
Angka dendek sia-sia jemaah niki. Kenapa? Karena bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Ndek. Aneh. Bau udah bedait malam cuma Ramadan mulia. Aneh angkat tangan, yang ada hadiah. Sang ulama subuh sih dia tuh mumbah terus innalillahi. Enggak ada jaminan. Maka jadikan kata Nabi ini adalah Ramadan terakhirmu dan amal terbaikmu karena engkau tidak bisa pastikan engkau sampai pada Ramadan berikut. Ya. Kemudian bahasa Nabi wahwa syahrus sabri dan jadikan Ramadan itu bulan kesabaran. Sabar sedek puasa. Ya dendek ngaus-ngaus diri, ngamuk-ngamuk diri. Berwanda ngaus. Nu nak berbuka ni. Lapu kakanan lek meja ni si nafsu ni sa meja-meja ni bila nak longkok. Bukutan besar ya aneh. Antara balong terawih ni. Dan batang terawih barang angkat dengan yang Lailatul Qadar. Allah. Itu namanya tidak sabar ya. Karena kita diuji oleh Allah ya. Makanya setan itu protes ya. Ya Allah aku doang kesalahan oleh setan padahal itu teborgol ni ya. Iya ndek puasa setan kesalahan ya nyebut-nyebut nginam setan kesalahan. Coba ya Allah apa aja salah kaji ini angkat pensiun memang. Aneh kan ada nggak setan di Ramadan? Ada setan? Nggak ada. Kan bahasa Nabi sufidatis syayatin. Setan itu borgol. Naralangan wah setan. Lagu makan dengan duit kesetanan. Berarti dia jadi setan. Hidupan jadi setan. Ya. Birun setan itu tuan guru. Padahal kan kita suruh puasa. Lagu tiang saya dan tiang dek puasa. Situ aja di setan. Ya. Setannya udah pensiun dulu. MOU negeri setan kata Allah Ta'ala. Apa yang Yuna cuti selama 1 bulan. Ya cuti. Dah kangen lu ya masih nyalahan setan. Ya berzina setan tersebut. Aku doa maka serba salah huni setan. Maka harus sabar. Sabar apa? Sabar kita ini berbuka. Ya tuan tekadun sabar. Ngomberuan dengan sabar berbuka. Bemana-mana nginam si air segelas. Terus kurma 3 biji. Ampo de sembahyang. Ya waduh orang sabar. Nanti selapuk longkok. Ne es kelapa muda. Ne es teler. Ne es dawet. Ne es... buaya selapun ni manok ni bimbi ni badok selap. Dia sama beka dirasa baras hingga terawih ni. Ya. Kanggu sudah ngelor kanggu. Ya ngelor wah dia ni lagu duit-duit sepiring 2 piece. Ya kan arah dengan dia tahu dia berbuka si nasi. Ya. Arah tu dia luit tiang tahu si nasi. Jalan tiang tuan guru mendeta nasi lebih baik dia terpuasi ya silam tapi jangan kehilangan ibadah yang utama. Tarawih itu utama, sholat isya itu utama, sholat sunnah itu utama. Ini selapun di isi membuka doang itu nanya tidak sabar. Sabar yang kedua apa? Sabar pelungguh ketika lapar itu ibadah. Ya, dia tambahan ibadah puasa jadi tersangka si minyak si dia kurang ibadah. Makan dek jom masjid tina itu puasa dia lapar. Puasa doang tambahan. Makan dia baca Quran, tahu itu lapar. Puasa. Ya, terus goyo gen-gen ibadah. Karena ku di bejora, karena kuning kakan ku kembali lapar. Ya, begang-begang rompak di sini masih begang momot-momot. Itu tidak sabar. Seharusnya puasa kita tidak menghalangi kita untuk ibadah. Ya Allah Ta'ala ya fasawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa untuk saya dan saya langsung yang balas itu.
Kenapa? Karena engkau puasa lapar, kemana-mana bawa laparnya, dan engkau taat untukku, maka aku yang langsung membalas itu. Nah niki hebatnya. Jadi sabar nih. Terus sabar yang dimaksud ketiga, sabar demi maksiat. Ya. Nah zaman terhormat Allah Subhanahu Wa Taala, nikilah pesan-pesan Nabi SAW. Ya maksiat terusan sebenarnya. Intinya di situ. Ada syahrul muasar, syahrul tuzatu fihi rizqi, man fattara fihi sha'iman kana lahu ka'ajri fa'ilihi bi ghairi an yanqusa syai'an min ajrihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, laisa kulluna najid ma yuftiru alaina. Qala sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman walau bi syurbati ma'in aw ludzati labanin kana ka'ajrihi fa'ilihi. Kama qala Nabi SAW, bahasa Nabi ukurannya ini di akhir hadisnya, dia mau berebel dengan berbuka isi nasi, maka mana-mana dia berebel isi segelas air. Dia berdoa, mas mana-mana nu aku gelas nu takkan kamu sigit, ialah musi paling afdol. Jadi karena apa? Karena Ramadan bulannya untuk berbagi, sahrun muasar, bulan untuk berbagi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu sami kesehatan, keafiatan, berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu dengan Ramadan dan kita mendapatkan malam kemuliaan dan yang perlu sami keluar sebagai pemenang dari Idul Fitri. Al-Fatihah. Tentang Lailatul Qadar kita dulu. Apakah Lailatul Qadar ini turun dalam bulan Ramadan itu sekali atau berkali-kali? Karena misalnya kita di Indonesia ini jam malam, ada di negara lain itu siang. Bagaimana nih apakah muter malaikat? Terus yang kedua, Anda secara fisik banyak disebutkan dalam riwayat nikah ya, air melon, tumbuh apa semua pepohonan semua. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Kemudian kepada orang yang pernah dapat itu, apakah tanda-tandanya juga seperti bagaimana? Karena masih misterius ini, masih misteri lah Lailatul Qadar ini. Makanya perlu kita cari kan di sepertiga Ramadan suruh kambukan kereng kuat-kuat. Nah, sampai sekarang saya tanya orang-orang alim-alim itu juga, ya tahu nih juga. Apakah saya dapat atau tidak? Ini kan mungkin supaya bagi ilmu buat jamaah juga berkaitan dengan Lailatul. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mana Lailatul Qadar. Takut dia mau. Jadi apakah Lailatul Qadar itu datangnya sekali atau berkali-kali? Lailatul Qadar itu turunnya seperti Al-Quran. Al-Quran itu munajaman, sekaligus turun dari Baitul Izzah menuju langit dunia itu satu kali berurutan, sekali turun. Dan disitulah yang dimaksud dengan sekali turun itu Lailatul Qadar. Bukan yang turunnya berangsur-angsur. Ya, bukan yang turunnya berangsur-angsur selama 22 tahun itu. Ya, karena Nabi dari langit ke Rasulullah niki turun berangsur-angsur. Jadi Lailatul Qadar itu Lailatul Mubarakah. Malam yang paling berkah niki turunnya Al-Quran sekaligus, ya, sekaligus. Nah, ulama mengartikan bahwa berarti Allah menurunkannya Lailatul Qadar sekaligus, tapi sampainya seperti Al-Quran, ya, sampainya bisa jadi bermalam-malam. Nah, Lailatul Qadar itu jatuhnya pasti di malam, tetapi malam itu banyak seperti turunnya berangsur-angsur, tergantung malamnya di suatu tempat. Misalkan itu Indonesia, malam kita ya jam maghrib jam 7 sampai subuh lah. Ya, kita malam berarti di Saudi masih siang, masih pagi.
apakah di sini Lailatul Qadar turun, kemudian di Mekah tidak turun? Iya, berangsur-angsur. Ya artinya di sini turun, di sana belum turun. Pertanyaannya kemudian oleh ulama, apakah bisa orang itu mengejar Lailatul Qadar 2, 3, 4 kali? Nah, bisa atau tidak? Bisa. Maka itulah rahasianya kenapa Nabi menyuruh kita aktif di 10 terakhir dan tidak diberitahu di mana letaknya. Cuman Nabi katakan digali ganjil-ganjilnya. Itu membuka peluang, kata ulama, untuk kita mencarinya di posisi ini. Ya, misalkan anggaplah kita dapat di malam yang ke berapa? Malam yang ke-21-nya. Maka langsung depelai umroh. Wah, aku mau 2 seki misalkan. Umroh Sid Malik 2 telu le itu. Maka mau de Malik. Malik de lalu jauh Belanda. Belanda deman malam nih. Kejar deh 25. Bisakah seperti itu? Bisa. Berarti Anda mendapatkan tidak satu Lailatul Qadar, banyak Lailatul Qadar. Tetapi fadilatnya sama, yakni 1000 bulan. Nah, maka jamaah, Lailatul Qadar itu bisa kita ikhtiarkan dengan apa? Dengan mencari di malam-malam ganjil yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Berarti dia malam-malam itulah turun. Tidak di 21 ya 23, tidak di 23 dia 24. Nah, sampai imam-imam besar kita, Imam Ghazali misalkan, kalau Ramadan itu dimulai hari Rebu misalkan, maka tidak jauh kemungkinan sampai ditakwil seperti itu. Kalau Rebu mulai Ramadan, maka bisa dipastikan Lailatul Qadarnya jatuh di ganjil 23. Kalau dia Senin mesti 21. Itu takwil-takwil. Ya. Agar apa? Kita termotivasi mencarinya pokoknya di 10 yang terakhir ini. Maka Lailatul Qadar turun di malam yang penting, walaupun malamnya berbeda-beda karena Al-Qur'an pun turun berangsur-angsur sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah niki. Kemudian apakah tanda orang yang mendapat Lailatul Qadar? Kalau tandanya banyak riwayat-riwayat. Misalkan pada malam itu bulan tidak terlalu terang, tidak terlalu redup. Paginya matahari pun tidak terlalu bersinar dengan panas dan tidak terlalu redup. Artinya tidak panas selalu. Angin bertiup sepoi-sepoi. Kemudian suasana hening, tenang, tidak ada yang membuat hati kita gelisah. Kemudian ini hadis. Ya, di antara tanda-tanda Lailatul Qadar adalah bahwa ukurannya binatang-binatang tidak berkeliaran, tidak bersahut-sahutan, kemudian tumbuh-tumbuhan daunnya itu menunduk. Itu riwayat-riwayat hadis, ya. Walaupun kelas hadis-hadisnya beda-beda, tetapi intinya adalah kata ulama, man qama lailatul qadri. Dalam hadis sahih Nabi mengatakan man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Saya mengkiamkan Lailatul Qadar, artinya di situ ada ta'alluq antara qiyam dengan Lailatul Qadar. Kata ulama hadis, apa ta'alluqnya? Ta'alluqnya ketika Anda qiyam, maka pastikan Anda Lailatul Qadar. Ketika Anda tidak qiyam, maka jangan harap ada Lailatul Qadar. Ya. Maka itu pasti berhubungan. Maka yakin si mangkin niki walaupun sudah tidak melihat tanda, tapi sudah bisa qiyam di malam itu dengan ibadah yang banyak, baca Quran, kita tahajud dan seterusnya, bau degawi ibadah malam itu, maka yakinlah kita dapat Lailatul Qadar. Bagaimana cara menceritakannya? Nah, itu rahasianya. Rasulullah apakah dapat Lailatul Qadar atau tidak? Dapat atau tidak? Bani dia pengenenti. Bani dengan nanti jadi kurang ajar jangan Rasulullah. Tidak mungkin Rasulullah itu tidak dapat. Sejak puasa itu wajib, sejak Al-Quran itu turun, Rasulullah pertama kali yang dapat Lailatul Qadar. Berarti setiap Ramadan Rasulullah yang paling pertama dapat Lailatul Qadar. Pertanyaan besarnya kata ulama, Rasulullah tidak pernah menceritakan dirinya dapat Lailatul Qadar. Dan Rasulullah tidak pernah menyatakan bahwa inilah ciri dengan mau Lailatul Qadar. Misalkan sayan putih,
Atau si bidang saya jeleng, atau si bulat saya bulat. Ya, enggak. Ya. Berarti apa? Rasulullah merahasiakan itu. Berarti poinnya ketika Anda itu qiyam, maka yakin Anda dapat Lailatul Qadar. Ketika dia diberi, apakah dia tidak bisa menceritakannya? Nah itu pertanyaannya lagi. Apakah Rasulullah ketika dia mendapatkannya itu tidak mampu, tidak bisa menceritakan bagaimana rasanya? Bisa atau tidak? Bisa. Tapi kenapa dia tidak ceritakan? Karena terkadang sesuatu yang indah itu sulit untuk dijelaskan. Ya. Sesuatu misalkan disebut cinta. Ya, cinta. Bagaimana menggambarkan cinta? Sulit diutarakan dengan kata-kata. Cinta itu adalah cantik, gemulai, macam-macam. Sehingga tidak bisa didefinisikan satu. Ya, terkadang pelungguh mimpi saja ya. Mimpi sulit pelungguh ceritakan bagaimana lengkapnya mimpi itu. Saking nikmatnya atau saking mengerikan. Nah, Rasulullah begitu. Beliau bisa sebenarnya menceritakannya, tapi terlalu sulit mengungkapkannya dalam bahasa kemanusiaan. Ya. Sehingga poinnya adalah si depete wahli 10 terakhir, kemudian si jaga qiyamul lail, di malam-malam itu iktikaf, maka kalau sudah ikhtiar itu yakinlah dapat Lailatul Qadar. Ya. Saya tebak orang yang dicampakkan dalam hatinya secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia diberi tanpa bisa menceritakan saking indahnya pengalaman spiritual itu. Ya, saking indahnya pada marah di Mekah kadang jemaah berhaji itu pengalaman spiritual kita tidak akan pernah sama. Mesti berbeda-beda, arah sendait sekena, tergantung amal ibadah. Dan terkadang sulit untuk diutarakan atau dilogikakan dengan logika. Kenapa? Karena itu adalah biji anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Lailatul Qadar adalah anugerah, dan anugerah itu hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa bisa dikata-katakan bagaimana manis dan lezatnya. Tiang dong dia tahu bercerita sudah mau atau tidak, dia tahu sebencerita. Ya Rasulullah saja tidak mampu menceritakan, apalagi kita. Yang penting yakin wah mundawah qiyam, mundawah iktikaf, lamun dawah tahajud, minta Lailatul Qadar, insyaallah kita sudah dapat. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in.